Jadi uang menjadi tujuan, segalanya itu demi uang. Itu dari zaman korun sampai sekarang. Menguasai uang berarti dia menguasai dunia. Itu ternyata di abad modern itu semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur semua yang saya hormati, saya cintai, para supir truk, para supir truk yang memberikan banyak inspirasi untuk sesi-sesi podcast kami ini. Terima kasih inspirasinya. Ada inspirasi apa lagi nih? Nah, ini seperti yang kita sempat introduksi di segmen sebelumnya. Ini soal apa ini? Soal uang ini pasti ini. Money, duit ya, soal duit. Jadi soal cuan ini. Cuan ini kemarin ada apa ya? Saya googling ini terus terang, bukan dari apa? Bukan dari kiriman dari sedulur-sedulur, tapi saya googling itu. Apa itu? Ini terkait ini sangat menarik ini. Ini dari wali-wali kita. Oh, cerita dari wali cerita kita. Wali kita. Ya. Brandal Lokajaya. Wow. Nek di sana Robin Hood di sini ada Brandal Lokajaya. Brandal Lokajaya ini ada di Bokong Truk juga ada. Banyak sekali. Bukan di Bokong, malah di mukanya di depannya. Banyak tulisannya banyak, Lokajaya. Banyak. Lokajaya. Ya. Kalimat yang sangat sangat familiar. Legendaris. Itu legendaris. Jadi seperti kita tahu, Lokajaya adalah dulu terkenal sebagai perampok budiman. Yang nama muda dari Sunan Kalijaga. Beliau dulu saat masih muda terkenal dengan nama Brandal Lokajaya yang mengambil harta orang tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, ini jangan-jangan kayak para koruptor yang sekarang. Oh iya, betul. Mereka sekarang juga mengambil haknya orang lain untuk yang membutuhkan dan untuk yang berhak. Haknya tinggi sekali. Iya, minimal untuk keluarga dan pasukannya. Ya, keluarga ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 ya. Pokoknya keluarganya banyak. Jadi soal Lokajaya itu. Lokajaya ini menarik, Eli. Coba jenengan gimana ini? Jadi ceritanya dulu terus seperti sekarang ini apa ininya? Jadi Raden Said waktu muda itu ya orang yang sangat, walaupun beliau anak seorang adipati ya, kalau sekarang mungkin anak seorang bupati dari Tuban. Darah biru ya? Darah biru, dan beliau tetapi orang yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Ketika melihat situasi rakyatnya banyak kelaparan, membutuhkan makanan, membutuhkan pengobatan dan sebagainya, tetapi para pimpinan yang ada pada saat itu tidak mau menolong, bahkan menarik upeti ya. Akhirnya dia ngambil pilihan nih, nggak ada jalan lain selain ngambil jalur pedagang yang bawa uang kemana-mana itu. Dia rampok, dia ambil untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Itu kan pada saat muda itu Brandal Lokajaya itu masih berpikiran bahwa jalan untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat itu adalah harus punya uang yang banyak. Ini sama seperti orang yang zaman sekarang juga, seolah-olah bangsa yang maju atau keluarga yang maju itu adalah yang uangnya sangat banyak, kemudian dia bisa menyelesaikan semua urusan-urusan keluarganya atau bangsanya. Dan ini sesuatu yang tidak benar sebenarnya. Jadi dulu kalau kita umpamanya contoh ini, ada orang yang ke tengah hutan seperti itu, kemudian tiba-tiba dia terjerembab di sebuah lubang yang dalam, kemudian orang itu kemudian ternyata di dalam itu sudah ada harimau. Maka dia, padahal orang hebat ini, punya banyak uang,
Lah yang dia butuhkan pada saat itu uang yang ada di dalam kantongnya, emas yang ada di dalam kantongnya itu sama sekali nggak Nggak ada bermanfaat. nilainya ya. Nggak ada nilainya. Nah, nilai yang dicari inilah yang sebenarnya yang menjadi poin dari manusia. Jadi manusia itu sebagian zaman dulu sampai sekarang itu ada yang berpikiran bahwa istilahnya itu menuhankan uang. Jadi uang menjadi tujuan. Ya. Segalanya itu demi uang. Itu dari zaman Korun sampai sekarang. Itu ada yang bermadhab Sampai seperti zaman ini, berpikiran begitu. Ada yang kaum agamawan. Kaum agamawan itu kan mengajari kita untuk uang itu hanya sarana Wasilah ya. ibadah. Ibadah. Sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dia hanya sarana saja. Nah, di era modern ini itu orang yang punya madhab bahwa dengan menguasai uang berarti dia menguasai dunia. Itu ternyata di abad modern itu semakin banyak. Jadi kalau kita lihat umpamanya dimulai dari revolusi Prancis itu. Ya. Revolusi Prancis 1789. Sebelum ada revolusi Prancis itu kan ada yang namanya revolusi Amerika. Ya. 10 tahun sebelumnya ya, 13 tahun sebelumnya, 1776. Nah, dari sana itu ada revolusi Amerika, kemudian revolusi Prancis, kemudian muncullah madhab baru yang kita kenal dengan egalite, yang penting egaliter seperti itu, kesetaraan. Kemudian ada muncul madhab keuangan baru di dunia setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang kita kenal dengan Bretton Woods. Bretton Woods ini satu kesepakatan pasca Perang Dunia II di mana uang yang awalnya itu adalah emas sebagai layer, itu dirubah menjadi dolar. Kita tahu Amerika itu dalam Perang Dunia I itu nggak ikut. Dia baru ikut itu di Perang Dunia II. Itu pun belakangan dia sebenarnya. Jadi Amerika itu ibaratnya negara-negara lama, dinasti lama, imperium lama kayak Inggris, Jerman, kemudian Rusia, semua sudah capek nih ngabisin banyak. Eropa ini terutama udah perang, Jepang udah habis. Dia datang belakangan ini, agak berandal juga ini. Jadi dia datang belakangan dan kemudian tiba-tiba dia menang. Kemudian dia membuat satu aturan kepada seluruh negara-negara, dimulai dari Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian berubah jadi United Nation itu, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu UN. Kalau di kita kan kebalikannya, bukan UN, NU. NU. Nah, kalau di sana ada UN, kita ada NU. Lah, di Bretton Woods itu barulah di situ semua disepakati karena dia pemenang Perang Dunia II, maka dolar menjadi satu-satunya layer alat untuk siapapun bangsanya untuk bertransaksi. Nah, dari sini sebenarnya yang kisah Branda Lokajaya tadi, yang awalnya Sunan Kalijaga dulu berpikir bahwa waktu masih muda, bahwa emas yang pada saat itu kan dia ketemu Sunan Bonang nih. Ketemu Sunan Bonang, kemudian Sunan Bonang dengan kewaliannya bisa merubah kolang-kaling jadi emas itu. Di situ malah Branda Lokajaya jadi sebenarnya ini nggak penting emas, kalau hari ini dolar lah ya, itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana seorang Branda Lokajaya itu bisa menemukan atau mengenal sang penciptanya. Mengenal sang penciptanya. Karena kalau mengenal sang penciptanya, maka seluruh kebutuhan hidup manusia, bahkan nggak cuma manusia ya, binatang, tumbuhan dan sebagainya, pasti akan dipenuhi oleh yang menciptanya. Tapi emas juga sekarang sudah tidak ada nilainya loh. Emas hari ini tergantung kalau Mas Bagio gitu kan. Karena kan sekarang gini, sekarang dulu kalau kita tahu kan, setiap cetak uang itu kan ada underlyingnya, emas dulu. Nah sekarang
terserah Bank Udah ada Reserve. emas ya, Bank Reserve ya. Sekarang pertanyaanku satu, Bank Reserve itu punyanya siapa sebenarnya? Swasta dong. Swasta kan? Swasta. Nah. Jadi sebenarnya bisa dimulai setelah revolusi Prancis dan revolusi Amerika itu ada satu kekuatan ya yang kita semua tahu lah. Saya kira karena waktu itu kita kan masih kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan kita masih pakai emas lah ya. Kalau di Jawa itu masih ada ya setelah perjanjian Giyanti 1755 dan perjanjian Salatiga 1757 itu kan ya sekitar 20 tahun sebelum revolusi Amerika dan Inggris kita itu sebenarnya sudah ada revolusi sosial. Jadi bahkan revolusi sosial yang ada di Jawa itu kemudian memisahkan keraton Jogja itu jadi 4 ya. Tetapi di revolusi yang di Amerika itu memunculkan satu kekuatan baru. Kalau kita kenal dulu di kita pada saat itu masih ada VOC kan. Kita masih ada VOC, kemudian jaringannya Inggris juga ada yang namanya semacam VOC seperti itu. Mereka juga dua kekuatan VOC dan British ini, kekuatan pengusaha ini kumpul jadi satu nih. Nah, dua kekuatan besar ini kumpul jadi satu, kemudian diakumulasi oleh keluarga tertentu. Keluarga tertentu itu dia yang mengawali istilah perbankan di Eropa. Jadi kita kenal kemudian hari ini mereka kemudian menjadi Rockefeller, menjadi grupnya Rothschild dan sebagainya. Mereka memang awalnya itu karena mereka, saya nggak tahu, mungkin ini kesimpulan saya ya, mereka sepertinya memang uang itu menjadi tujuan. Jadi semakin akumulasi uang itu semakin banyak, maka sebenarnya cita-citanya untuk menguasai dunia akan tercapai. Dan cita-cita itu diturunkan di keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller yang hari ini kita ketahui dia menguasai sektor-sektor strategis di dunia. Tidak hanya Silicon Valley umpamanya ya, yang menguasai seluruh jaringan fiber optik di dunia, tapi menguasai properti, menguasai dunia perbankan. Bahkan yang paling mengerikan hari ini itu kan total dolar yang ada di dunia itu kan hanya dikuasai oleh 1%. Dan itu keluarga tertentu. Nah, pemiliknya Federal Reserve Bank tadi ya. Ya dia punya itulah, dia punya Federal Reserve. Lah ini yang ternyata kita kasihan juga loh sama rakyat Amerika loh. Rakyat Amerika juga mereka belakangan kan baru tahu tuh. Makanya sempat ada demo besar di Wall Street ya kan. Itu kan juga ya karena itu tadi ketika para berandal Lokajaya ini waktu model berandal Lokajaya ini menguasai keuangan dunia, ini berbahaya. Mereka juga sama punya tema-tema untuk foundation ya. Foundation internasional itu ngeri loh. Ada George Soros Foundation. Lewat George Soros Foundation kan Thailand krisis 98, 97 terus krisis di Indonesia. Nah, jadi lewat foundation itu sebenarnya seolah-olah uang yang mereka kumpulkan selama 3 abad terakhir itu seolah-olah dipakai untuk kesejahteraan bumi. Termasuk isu climate change. Kalau awal revolusi Prancis itu isunya kan cuma demokrasi. Awal perang dunia 1 dan 2 isunya hak asasi manusia. Kalau sekarang kan isunya climate change. Nah, climate change itu sebenarnya bagian dari campaign. Mereka itu sebenarnya harus melakukan pertobatan karena mereka merusak bumi selama 3 abad terakhir. Jadi para pemilik uang dunia itu mereka yang merusak bumi. Tapi mereka pakai bahasa climate change itu seolah-olah ini alamiah. Padahal kerusakan karena akibat karbon perusahaan-perusahaan minyak yang terlalu banyak, kemudian penggunaan otomotif yang terlalu banyak, dan jumlah tanaman yang semakin berkurang, jumlah flora fauna yang semakin kurang, ya itu akibat mereka semua. Tetapi mereka tidak mau tanggung jawab. Ini yang dimaksud berada Lokajaya itu di situ. Nah, sekarang gini, berarti uang ini kan sekarang kembali lagi tidak ada nilainya. Karena asumtif kan. Karena tidak ada underlyingnya. Bahasanya kalau dulu nyetak uang itu kan 1 US itu harus ada
reserve-nya itu berapa Iya, gram sekarang emas. suka-suka. Sekarang artinya uang sekarang kan mata uang ini adalah currency ini adalah asumtif kan. Ya sangat Sangat subjektif kan. karena dia menjadi Tuhan baru. Ya. Jadi orang kecil itu masih meyakini, orang-orang kecil ini masih meyakini bahwa orang itu nyetak uang itu dengan aturan yang sangat ketat sekali. Itu masih menjadi keyakinan. Padahal tinggal beli kertas, di-shred itu toh. Ya itu terjadi, itu Ya. terjadi dan silahkan bacalah di riset-riset internasional itu sudah tahu betul. Berarti- Makanya ada istilah inflasi, Nah, istilah inflasi. sekarang itu kalau mau pemilu gini-gini kan ada uang palsu, Ya, ya kan? ya. Bukan hanya alamat palsu loh, tapi uang palsu. Ya. Itu sebenarnya berangkat dari situ. Nah, sekarang ini artinya sekarang kan rame lagi cryptocurrency itu. Nah, Sama, cryptocurrency itu kan sebenarnya tidak ada underlying-nya. sama. Sama kan? Dia Artinya- berbasis keyakinan juga. Iya, berbasis keyakinan. Nah, ini sebenarnya cryptocurrency itu kan terutama Bitcoin itu kan. Nah. Itu kan sebenarnya kan dulu kan dibikin kan bentuk perlawanan dari mata uang Yang tidak pakai underlying. kartal tadi. Iya, Ya dulunya underlying. Nah, sekarang artinya ini kan dua-duanya ini kan perannya sama. Ya. Cuman ada di sisi kanan yang satu, yang sisi kiri kan ya. Ya. Sama-sama tidak ada underlying-nya. Cuman yang satu dipegang oleh regulator, Ya. yang satu dipegang oleh diinisiasi oleh orang-orang yang ingin melakukan perlawanan terhadap ini tadi kan. Betul. Nah, sekarang gini. Artinya uang sekarang sudah tidak ada nilainya secara real. Ya. Dia lebih ke asumtif. Ya, Karena cryptocurrency juga sama. ya, Emas juga sama sekarang. Ya. Karena dulu dipakai sebagai underlying, sekarang tidak. Ya. Nah, menurut Leki Rom, dari 3 alat transaksi ini, mana yang nanti akan muncul sebagai alat yang benar-benar akan menjadi nilainya real, tidak ada asumtif lagi? Lah itu tergantung kepemimpinan kepemimpinan dunia ini. Dunia nanti ya. Kalau hari ini lihat pertarungannya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan orang tahu kan ada pertemuan G20 kemarin. G20. Tapi satu sisi juga ada pertemuan BRICS loh. Oh, Brasil, Rusia, India, tandingan ya. Cina, South Africa. Hmm. Lah pertemuan yang satunya ini juga mengerikan. Oh iya. Karena mereka sudah menjadi penyeimbang dari. Nah, nanti akan ada yang namanya titik keseimbangan itu ketika antara BRICS dan grup lama ini itu G20. tabrakan. Lah baru ketika terjadi tabrakan yang kuat, kalau hari ini kan tabrakannya masih perang dagang, Ya. perang ekonomi, beberapa ya ada perang politik ya. Perang politik itu contoh waktu acara di Bali itu G20 kan ada yang nggak diundang juga kan, ada yang pengen datang tapi nggak diundang ya kan. Nah itu masih fase pematangan ini. Ya. Apakah nanti akan dolar atau pakai mata uang Cina atau pakai mata uang Rusia itu atau nanti akan ada titik tengah. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada para aktor internasional ini, aktor global. Jadi kalau aktor global ini pada hari ini masih pada posisi perang, maka sebenarnya tidak ada satu mata uang pun yang sebenarnya hari ini dijamin. Iya. Nggak ada satu. Tidak ada. Nah ini nggak tahu akan sampai kapan. Nah. Ada yang mengatakan, wah ini kayaknya kalau isu Taiwan banter nih Laut Cina Selatan, ini kayaknya segera nih akan ada stabilan baru. Iya. Nah berkali-kali kan Jokowi ngomong bahwa hari ini kan uncertain situation. Situation. Hari ini situasi tidak tentu, Algoritma enggak tentu, asimetrik. asimetri. Banyak proksi di mana-mana. Iya. Nah, karena itu sebenarnya hari ini yang paling penting yang dilakukan oleh kita itu berubah madhab dari cara berpikir Brandal Lokajaya menjadi cara berpikirnya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu ketika merubah cara berpikir Brandal-Brandal lokal maupun Brandal nasional Ya. atau Brandal internasional itu dirubah dengan sangat sederhana. Suruh ke sungai, pegang Tongkat. sudah di situ. Artinya apa? Ini kan sungai informasi, sungai keuangan, semua satu, Pak. Kalau dulu kan peradaban itu ada sungai Nil, sungai Indus, sungai Wangho. Kalau di kita ada Gesang kan lewat lagunya apa itu?
Bengawan Solo. Bengawan Solo. Mengalir sampai jauh. Itu kan Bengawan Solo peradaban yang ada di Pulau Jawa itu dari Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Termasuk Sungai Efrat, Tigris ya, di sana. Amazon lah ya. Nah, hari ini sungai itu semua diarahkan ke satu. Sungai informasi itu ke Silicon Valley. Sungai keuangan diarahkan cuma ke mana? Ke Wall Street. Ke Wall Street. Nah, ketika itu, maka yang dilakukan dengan arus besar sungai yang diarahkan ke satu itu, maka buatlah tongkat. Tongkat itu artinya adalah bahwa ketika sebuah bangsa dia ingin tidak ikut arus sungai itu yang menuju ke Brandal Lokajaya kelas internasional itu, dia harus punya akar yang kuat. Nah, akar yang kuat. Jadi yang namanya bangsa ini akarnya apa? Tongkat itu kan kemudian kalau di Indonesia itu kan yang disebut kayu yang berakar. Nah, kalau kayu berakar, maka akarnya adalah merubah mindset bangsa ini seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi orientasi kita dan orientasi anak cucu kita bukan menjadikan uang atau emas atau kekuatan internasional, militer dan sebagainya sebagai satu hal yang menjadi tujuan, tetapi menjadi alat. Nah, ini yang karena begini, kalau orang dulu itu zaman 45 kan lucu ya, ada guyonan kan. Kalau orang sekarang itu kan mau nikah saja, itu kan harus persiapan. Kalau KUA-nya murah lah ya. Tapi kalau persiapan kurang kan mahal kalau sekarang itu. Ada harus pokoknya sak mengadeg dan sebagainya. Mahal. Ya. Kalau orang sebelum merdeka malah enak mau nikah itu. Istilah Bung Karno itu, istilah para pendiri bangsa itu apa? Cukup kloso. Cukup gowo kloso, kita sudah bisa berumah tangga. Semudah itu gitu. Ya, jadi kalau sekarang ya. Jadi kan semua ini sekarang di dunia ini semua terlihat rumit. Semua terlihat susah dikendalikan. Dulu logaritma, sekarang algoritma. Nah, solusinya cuma satu kalau menurut saya. Solusinya adalah semua itu akan kembali simpel pada waktunya. Nah, ada guyonan awal 45 itu dulu Pak Gupon Manu Edoro. Omah Edoro toh. Meloda ini pun tambah soro kan. Nah, sekarang kita apa? Sekarang kita juga harus punya dong. Umpamane manuk kepudang, kuning kan gitu. Sing diadang-adang orang balik maning. Nah, itu contoh. Jadi contoh. Oke. Jadi yang kita adang-adang, yang kita mimpikan, yang kekuasaan dan sebagainya, dia tidak akan pernah kembali. Iya. Yang kita kembalinya kemana? Ya istilah orang Jawa itu ada di bokong truk itu tulisannya Gusmus, gambarnya Gusmus, ada tulisannya laki-laki sejati itu adalah yang bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, itu dilakukan oleh Brandal Lokajaya. Ketika semua orang berandal paling hebat, bahkan bupati-bupati atau adipati yang bawa pengawal puluhan bahkan ratusan itu kalah sama satu orang Brandal Lokajaya, saking saktinya Brandal Lokajaya. Tapi kalahnya sama apa? Sama tirakat yang dilakukan dengan pegang tongkat. Artinya yaitu tadi kembali ke jati diri. Oke. Kembali ke jati diri. Oke. Jadi gitu ya. Jadi dulur, kesimpulan hari ini adalah uang itu bukan menjadi tujuan. Jangan mentuhankan uang, material, karena semuanya serba tidak pasti. Tidak pasti dan pasti ujung-ujungnya akan menindas orang lain. Nah, kembali lagi filosofi dari Sunan Kalijaga tadi, uang adalah alat untuk mencapai keberkahan, sarana ibadah untuk kebermanfaatan. Jadi kembali lagi, sekali lagi jangan tuhankan uang, kita sudah punya Tuhan. Terima kasih, kita tunggu lagi segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.